semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat komponen mesin meter yang berjumlah 10 komponen. Berikut simak videonya. Terima kasih. Baik, pertama-tama kita akan membuat komponen pertama, yaitu pengunci dengan panjang 150 mm dengan diameter yang paling besar itu 30 mm. Di sini saya menggunakan komen fillet ya untuk membuat lengkungan pada komponen tersebut. Kemudian saya akan membuat seperti pada bagian kecil pada bagian bawah itu, dan akan saya trim. Dan kemudian karena di sini bendanya itu ada dua jenis material, yang dimana ada jenis plastik dan juga ada jenis metal ya. Di sini saya membagi dua komponen tersebut, dan kemudian saya revolve satu persatu untuk membagi dua komponen tersebut. Nah, kemudian saya beri material pada material ini, yang dimana material yang pada tangkainya tersebut adalah material besi. Yang satu lagi adalah material plastik yang berwarna hitam. Kemudian saya akan membuat baut di sini. Yang pertama kita akan menggunakan komen poligon segi 6 dan kita ekstrud terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan garis bantu untuk menemukan titik tengah. Kemudian saya akan membuat lingkaran untuk membuat chamfer pada si baut tersebut. Kemudian kita intersect. Kemudian kita membuat garis tengah lagi di bagian bawah untuk membuat batang si baut tersebut. Nah, ini ukuran contoh misalnya. Kemudian saya akan menchamfer pada bagian bawah. Untuk bagian ulirnya kita akan menggunakan helix, yang dimana jarak antara si lingkaran ini itu 1,2 seperti pada baut pada umumnya. Ya, di sini saya melakukan sedikit kesalahan, dimana saya akan mengulangi prosesnya. Nah, setelah kita membuat helix, kita akan merubah pada bagian view-nya untuk membuat si segitiga untuk menjadi bentuk si ulirnya. Nah, pada ukuran segitiga ini harus lebih kecil 0,1 dari jarak si helixnya, dan ujungnya akan saya fillet untuk tidak terlalu tajam. Dan kemudian kita sweep, kemudian kita subtract, dan jadilah seperti baut ini. Dan saya akan mengganti materialnya juga, karena rata-rata komponen saya ini materialnya adalah besi atau metal, jadi mungkin kelihatannya warnanya sama ya. Dan kemudian kita akan membuat mur pada komponen ini. Ya, murnya ini ukurannya kurang lebih sama, diameternya sama bautnya, karena memang ini komponen pendukung si baut gitu ya. Mirip seperti tadi, saya membuat garis bantu dan membuat lingkaran untuk membuat chamfernya ya. Karena ini mur, kita akan membuat pada bagian bawah juga chamfernya supaya tidak tajam pada ujungnya. Kita extrude, dan turn height-nya itu minus 45 derajat ya untuk membuat trapesium seperti tadi. Dan kemudian kita intersect. Dan di sini saya menggunakan garis bantu tengah lagi untuk menemukan titik center, yang dimana kita akan membuat lubang pada bagian tengah ini. Dan kalau membuat mur, kita harus membuat
lingkarannya itu 1 mm lebih kecil daripada ukuran si baut. Prosesnya kurang lebih sama seperti tadi, cuman bedanya segitiganya ini kali ini menghadap keluar ya, supaya dia bisa mensubtract si profile murnya. Ya di sini saya setelah disubtract, dan ternyata saya lupa untuk mensubtract lingkarannya terlebih dahulu. Maka dari itu si murnya ini jadi tidak terlihat bolong, karena memang sebelum saya membuat helix tidak ada lingkaran terlebih dahulu. Ya, dan ini saya melakukan proses ulang karena memang mungkin kalau dilanjutkan dari proses awal seperti tadi cukup memakan waktu lebih lama. Nah, proses yang benar adalah seperti ini. Setelah kita membuat poligon segi 6, kita harusnya membuat lubang terlebih dahulu pada profile murnya ini. Kemudian kita ulangi langkah seperti tadi, kita extrude, kemudian turn height kita ubah, kita atur menjadi minus 45 derajat, kemudian kita intersect. Setelah kita intersect, kita akan membuat helix untuk drat atau ulir pada bagian dalam. Nah, setelah kita fillet seperti ini, kita joinkan untuk menjadi satu profile. Kemudian kita sweep pada bagian si murnya ini. Dan jika sudah, kita bisa langsung mensubtract si helixnya ini. Ya, dan jadilah mur. Kemudian saya akan membuat komponen yang keempat, yaitu per ya. Karena cukup mudah pada per ini, kita hanya membuat ukuran si panjang si per dan jarak si helix dan ukuran besarnya diameter per ini. Kemudian di sini saya akan membuat tangkai pada pengunci alas ya teman-teman. Nah, karena di sini saya ingin membuat seperti contoh yang ada di gambar, saya menggunakan arc ya. Menggunakan ya yang garis 3 sisi untuk membuat lengkungan. Ya, contohnya seperti ini. Dan kita akan meng-cut pada bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Kemudian saya akan menchamfer. Tapi kalau untuk chamfer di bagian 2D itu mungkin kurang jelas ya. Jadi seperti pada gambar pertama, saya membagi dua ini dan merevolve-nya satu persatu dikarenakan memang ada dua material yang berbeda. Nah, setelah saya revolve, saya akan menchamfer pada bagian ujung-ujungnya supaya tidak tajam. Chamfer pada bagian depan, belakang, dan juga tengah. Nah, jika sudah, saya akan memutar pada bagian si bendanya ini untuk membuat ulir. Untuk membuat proses ulir seperti pada membuat baut maupun mur, yang dimana kita akan menggunakan helix. Kemudian kita membuat profil segitiga untuk mengsweep
pada bagian helix. Ya, sama seperti tadi, jika sudah, kita bisa langsung mensubtract untuk membuat bagian ulir ini. Ya, jika sudah saya akan membuat komponen yang keenam, yaitu membuat baut L, yang dimana proses pembuatannya mirip seperti pada baut ya yang pertama tadi ya. Dimana saya akan mensubtract dulu pada bagian L ya. Kemudian saya akan membuat silinder pada bagian bawah untuk membuat batang si baut L tersebut. Saya hapus garis bantunya dan saya chamfer pada bagian atas untuk tidak tajam, dan juga bagian bawah untuk si membuat ulir tersebut. Masih menggunakan contoh yang sama seperti tadi, menggunakan helix dengan tone head 1,2. Kemudian kita drag ke atas dan kita akan membuat profil segitiga ini. Masih dengan menggunakan cara seperti tadi. Kita join, lalu kita sweep. Ya, terjadi sedikit kesalahan, dimana saya salah memilih tampak. Ya, jika sudah, kita bisa menjoin dan mengsweepnya kembali. Kita matikan alignmentnya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung nge-subtract pada bagian baut tersebut. Kemudian saya akan membuat di sini adalah salah satu part yang cukup sulit, yang dimana kita akan membuat roda gigi. Dan di sini kita menggunakan beberapa komponen yang mungkin baru terdengar, yaitu seperti array. Pertama saya akan membuat si profile roda gigi terlebih dahulu. Jika sudah saya akan mengarai. Jika sudah seperti ini, kita cut satu-satu. Mungkin ini memang agak rumit manual, dan langsung saya loncat ke step setelah itu. Untuk mengekstrud bagian setelah array tadi, lalu kita explode, baru kita bisa melakukan press pull. Nah, ini untuk contoh pembuatan model pada bagian roda gigi. Setelah kita extrude, kita akan mengsubtract pada bagian 4 yang ini ya. Nah, jadilah terlubangnya seperti ini. Kemudian saya akan membuat titik bantu garis tengah untuk membuat lubang. Sudah, saya akan membuat pengunci pada
si roda gigi tersebut. Yang dimana saya akan menggunakan perintah revolve ya, untuk membuat pengunci ini. Dan saya akan membuat kepala baut segi poligon segi 6 ya. Ya, jika sudah, kita akan membuat ulir pada bagian belakang supaya baut ini berfungsi. Caranya masih sama seperti membuat mur tadi ya. Lalu kita subtract dulu lingkarannya, kemudian kita akan menggambar helix. Sama seperti tadi kita akan membuat profil segitiga lalu mengsubstraknya. Di sini ada sedikit beberapa kendala. Nah, jika sudah, kita bisa langsung subtract pada bagian ulir ini. Ya. Ya, kemudian kita akan membuat ring pada baut L, yang dimana sebenarnya komponen ini cukup simpel untuk dibuat. Kita hanya tinggal perlu mengextrude, kemudian mengsubtract dan juga membuat fillet. Nah, kemudian kita akan membuat alas benda terakhir, yaitu alas pada bagian komponen si mesin, yang dimana prosesnya hanya membutuhkan proses extrude dan subtract. Saya akan membuat lingkaran di tengah ini untuk membuat si tangkai pengunci alasnya tadi bisa masuk ya teman-teman. Kemudian saya akan membuat lubang tengah untuk jalur si roda gigi masuk yang dapat memotong hingga sampai bawah. Ini dimana ukuran alas kaki ini 280 mm dan ukuran si roda gigi itu 255 mm. Dan kita extrude ke bawah, kita join, kemudian kita extrude ke bawah. Habis itu kita subtract. Ya, dan jadilah 10 komponen pada bagian mesin meter saw ini. Dan di step yang terakhir ini saya akan menentukan material-material apa saja yang akan digunakan pada komponen-komponen mesin ini. Seperti saya bilang tadi, karena rata-rata pada komponen mesin ini adalah berbahan metal atau berbahan besi, jadi kelihatannya mungkin warnanya akan mirip ya, kalau lebih sama. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Berikut adalah tutorial dari saya. Dan saya kelupaan ini untuk memperkecil skalanya, karena tadi saya skalanya kali 2 ya.
Jadi kita akan mengecilkan setengah. Oke, mungkin sekian. Ya, sekian dari tutorial saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.